Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim semuanya, apa kabar? Saya doakan semuanya sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, dan bersalawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sobat Muslim semuanya, hari ini di video kali ini kita akan sama-sama belajar mendengarkan kisah tentang wanita paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini, yang apabila kisahnya kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita, maka kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang baik. Dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatun nisa'i ahlil jannah arba'. Pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Maryam bintu Imran, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, wa Asiyah. Pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Pertama, Maryam binti Imran, yang kedua Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Asiyah. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah seorang wanita yang mulia, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Sebelum menikah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang pengusaha, seorang wanita, tetapi dia seorang pengusaha yang mana kekayaannya sangat berlimpah dikarenakan usahanya tersebut. Kemudian suatu ketika Khadijah bekerja sama bersama Rasulullah SAW. Karena apa? Khadijah melihat bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat jujur. Kemudian Khadijah dan Nabi Muhammad bersepakat untuk bekerja sama dalam perdagangan. Akhirnya Khadijah dan Rasulullah SAW bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam perdagangan. Kemudian apa yang terjadi? Setelah bekerja sama dengan Rasulullah SAW, maka perdagangan Khadijah banyak sekali mendapatkan keuntungan. Ada satu hal yang sangat penting di sini, bahwasanya Khadijah secara diam-diam mengagumi kepribadian dari Rasulullah SAW. Akhirnya Khadijah melamar Rasulullah SAW. Kemudian menikahlah Khadijah dengan baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian setelah menikah, Rasulullah SAW sering beruzlah ataupun menyendiri di Gua Hira. Jadi Rasulullah SAW melihat kondisi Mekah pada waktu itu yang sangat tidak sesuai dengan kepribadian manusia, yang dikenal dengan masyarakat jahiliyah tentunya. Mereka menghalalkan minum-minuman keras, berjudi, mengundi dengan anak panah. Jadi mereka sudah biasa dengan perbuatan-perbuatan fahsya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW beruzlah pada suatu malam. Beruzlah tersebut berdiam diri di Gua Hira. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana kisah
tentang turunnya wahyu ini, tentunya sobat semua sudah paham tentang kisah ini. Kemudian apa? Setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah dalam keadaan takut. Takut turun gunung. Kemudian Nabi Muhammad SAW tiba di rumah, kemudian mengetok pintu, kemudian dibukakan oleh istri tercinta, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian sobat muslim semuanya, Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah menenangkan Rasulullah SAW. Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku. Khadijah kemudian menanggapi dengan kalimat yang sangat berarti bagi kondisi psikologi Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, tidak wahai Muhammad, bergembiralah demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah wahai Muhammad, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahmi. Engkau jujur ucapannya. Kemudian memiliki kesulitan dengan orang lain. Kemudian engkau menanggung orang yang tidak punya. Kemudian engkau memuliakan tamu dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Kemudian keesokan paginya Khadijah binti Khuwailid mengajak Rasulullah SAW untuk menemui sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Di mana di masa jahiliyah Waraqah bin Naufal adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, apa yang datang kepada Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril yang pernah menemui Musa alaihissalam. Kemudian Khadijah radhiyallahu an setelah menemui Waraqah kemudian mengajak Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah. Sahabat muslim semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah adalah sosok wanita yang baik. Ketika suaminya mengalami kegalauan, maka sang istri berusaha untuk menenangkan. Sahabat muslim semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah SAW berkaca-kaca matanya seraya bersabda kepada para sahabatnya, Allah tidak pernah memberikan wanita yang lebih mulia daripada Khadijah. Di saat manusia tidak percaya, dia sendiri yang percaya. Ketika semua orang mendustakan diriku, dia sendiri yang beriman kepadaku. Ketika manusia berlarian dariku, ia mendukungku, baik ketika ada maupun tiada. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniaiku putra-putri bukan dari yang lain, melainkan darinya. Ini adalah pesan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya juga kepada kita semua, bahwasanya betapa besar cinta Rasulullah SAW kepada istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Sobat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan dari Khadijah binti Khuwailid ini? Yang pertama, beliau adalah wanita yang cerdas. Bagaimana tidak cerdas? Dia seorang pengusaha. Tentunya seorang pengusaha harus memiliki pengetahuan yang luar biasa. Agar apa? Agar usahanya sukses. Kemudian bisa dilihat lagi bagaimana dia melihat untuk menjadikan Rasulullah SAW menjadi suaminya. Tentunya dia tidak langsung melamar Rasulullah, tapi bertanya dulu kepada orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Tentunya dia bertanya kepada orang-orang yang dekat dan juga pernah berinteraksi dengan Rasulullah SAW bagaimana sifat dan kepribadian dari Rasulullah SAW ini. Kemudian yang kedua, Khadijah binti Khuwailid adalah wanita yang senantiasa membantu perjuangan dakwah Islam. Dulu sebelum memeluk Islam, Khadijah binti Khuwailid merupakan seorang yang kaya raya. Tetapi setelah menikah dengan Rasulullah SAW, hartanya habis. Habis bukan digunakan untuk berpoya-poya, tapi untuk perjuangan Islam. Sekarang pertanyaannya untuk sobat muslim semuanya, khususnya pada diri saya pribadi, apa yang kita berikan untuk agama ini hari ini? Tentunya jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Demikian, jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.